Tapi profesi itu kan melekatnya ke diri, ke kita. Kalau bukan kita yang ngejalinnya siapa? Cuma kitalah yang bisa tahu nilai baru apa yang kita bisa create. Karena memang ada hal lama yang sudah digantikan oleh teknologi. Nah, untuk kita bisa lebih dalam lagi mencari pekerjaan, mengatasi untuk kegelisahan kita mencari kerja, dan kita berarti kan harus update lagi nih. Ada prinsip keempat. Namanya menggantikan aktivitas. Jadi gini, yang digantikan teknologi itu aktivitasnya atau orangnya? Aktivitasnya. Karena aktivitas yang sudah dikerjakan oleh teknologi, orangnya jadi hilang. Jadi kita pahami dulu nih cara berpikirnya kita. Jadi ya, kita selama ini ngerasa manusia itu digantikan teknologi. Bukan. Padahal aktivitasnya yang digantikan. Sebenarnya yang mau digantikan teknologi itu adalah aktivitas yang berkontribusi rendah terhadap produktivitas dan repetitif. Nah, ini yang dua hal ini yang sebenarnya mau digantiin. Aktivitas yang memang sudah nggak punya nilai tambah dan memang repetitif, ini yang digantikan oleh teknologi. Tapi teknologi sendiri bisa nggak menggantikan manusia? Nggak pernah bisa. Justru teknologi itu menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi manusia. Kenapa? Ingat prinsip ketiga. Bahwa karena memang ada perubahan, maka profesi jadi berubah. Karena ada aktivitas yang berubah, sebenarnya cintanya kita kepada profesi ini yang diuji. Kita mencintai profesi kita enggak? Gitu. Jadi mulai dari jurus pertama gitu ya. Jadi mulai dari paradigma yang pertama, kolaborasi teknologi. Jangan kita lawan teknologi. Kemudian relevasi pengalaman. Jadikan pengalaman itu relevan, bukan lebih banyaknya. Kemudian jadikan bahwa kita jangan cuma sekedar kerja, tapi bagaimana kita menciptakan nilai baru di profesi kita. Kemudian jangan pernah melihat teknologi akan menggantikan manusia. Enggak. Manusia itu akan menjadi nilai lebih tinggi karena teknologi. Oke. Jadi kita shiftingnya itu begitu. Jadi bagaimana kita untuk berubah teman-teman sinergi, dari sahabat-sahabat sinergi, itu adalah bagaimana kita memandang dengan cara yang benar. Karena kita kalau nggak bisa melakukan transisi berkeadilan, maka yang terjadi kita jadi ngelawan teknologi, kita jadi nyalahin semua. Kita jadi kehilangan motivasi, jadi cuma sekedar kerja. Kemudian kita jadi nambah banyak pengalaman tapi nggak relevan sama cara baru gitu kan. Kemudian kita ngerasa ya udah semuanya digantiin teknologi, udahlah gue keluar aja. Akhirnya kita cari profesi baru yang kira-kira makin cepat, ya sekedar cepat untuk bisa menghasilkan uang gitu loh. Entah kita nanti tiba-tiba jualan atau apa gitu. Enggak, kita tuh saat ini buat siapapun yang teman-teman sahabat sinergi gitu ya, yang lagi mencari kerja atau memang lagi takut banget nih kehilangan pekerjaan, jangan takut. Kita coba jalankan transisi berkeadilan mulai dari diri kita sendiri, gitu loh. Ada nggak ininya, Pak, jurus saktinya nih untuk memenangkan dalam mencari kerja? Nah, jurus sakti nih supaya bisa menang nih. Mungkin ini juga dialami sama semua teman-teman sinergi di rumah, gitu kan, yang saat ini masih menanti harap-harap cemas. Mungkin ini bisa jadi salah satu insight atau bisa menjadi salah satu jawaban dari keresahan. Nah, perubahan ini ada 3 jurus saktinya, ya, namanya 3B, ya, belajar, bekerja, sama bangun. Ya. Mulai dari belajar teknologi. Nah, saya paling seneng itu pakainya jurus 3M-nya Agim dari Datohid. Halo sobat-sobat Datohid, ya apa kabar ya? Udah lama kita nggak ketemu nih. Mudah-mudahan selalu sehat ya Agim ya. Saya kalau misalnya Agim kalau pas subuh nih selalu ngikutin ya. Kalau pas lagi di jalan apa-apa beliau suka ngasih takziah tuh masih ngikutin itu. Aduh itu tetap ustaz favorit saya. Ya dan ternyata belajar teknologi itu 3M. Mulai dari teknologi yang tools kecil gitu ya. Jadi mulai aja daripada kita scroll TikTok ya sampai brain rot. Coba ngeliat apps apa gitu ya. Apps yang mungkin toolsnya sederhana atau kecil gitu ya. Yang kita bisa pakai di pekerjaan kita
gitu ya. Kayak kemarin tuh saya waktu coba untuk nanganin addiction gitu ya, saya pakai Ultiself ya. Itu karena memang ada jurnal di situ ya, bisa ngebangun untuk bisa ngelawan adiksi apapun adiksinya itu. Itu menarik sih gitu ya. Walaupun tuh saya agak aneh gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita coba. Jadi walaupun ini kecil dan sebagainya ya udah gitu ya. Terus mulai dari sekarang gitu ya, nggak usah kita nunggu. Ya, kadang-kadang kita nunggu, cari nggak ketemu, terus akhirnya udah gitu ya. Enggak, ambil aja gitu ya. Kasih waktu misalnya 1 jam gitu ya. Walaupun itu nanti akan berkesimpulan jelek banget sih apps gitu ya. Itu kita udah belajar loh ya. Itu udah belajar. Walaupun pada akhirnya jelek banget sih, nggak ada gunanya banget sih ini gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu lesson learn-nya. Jadi jangan pakai yang ini nggak cocok buat kita gitu. Dan mulai dari diri sendiri. Sebelum kita ngajarin orang lain, kita aplikasiin ke diri sendiri gitu. Nggak usah kita mau ngajarin orang apa segala, nggak usah. Nah nanti pun kalau misalnya mulai dari diri sendiri, itu kan banyak hambatannya kok. Apa misalnya? Ada M juga tuh, males. Nyebut semua deh kayaknya. Ya, artinya jurus pertama ini belajar teknologi itu 3M. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang gitu ya. Ini terima kasih buat sekali lagi buat Agim ya. Harus punya inisiatif juga ya kitanya. Maksudnya punya inisiatif, tapi lebih ke kemauan gitu ya. Kemauan untuk mau belajar. Belajar lagi. Teknologi. Nah, seperti tadi bahasannya tadi. Karena transisi berkeadilan itu nuntut kita untuk reskilling. Nah ini salah satu caranya reskilling. Mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari hal-hal yang kita juga nggak kepikiran, itu kita reskilling gitu ya. Terus jurusan kedua itu bekerja dengan cara apa? Dengan AI. Ya, jadi nggak perlu kita lawan AI-nya, tapi coba kerjalah dengan AI. Profesi kita tuh menuntut kita tuh harus bisa menggunakan artificial intelligence. Terserah, mau nanti lewat Coursera, mau lewat Coursera, mau lewat Udemy, ataupun lewat Kubisa, gitu ya. Kan ada beberapa yang lokal juga ya. Kubisa.com itu juga salah satu referensi yang bisa kita pakai juga, gitu ya, untuk bisa belajar, gitu ya. Kalau yang Udemy, Coursera, Coursif kan banyak yang luar gitu ya. Kubisa tuh juga banyak gitu ya. Bahkan di beberapa IG ya, beberapa akun IG itu juga ada kelas-kelas gratis, ya, webinar-webinar gratis yang memang ngajarin tentang bekerja dengan AI. Ya, intinya apa sih? Pada saat kita bekerja dengan AI, yang paling utama itu adalah identifikasi aktivitas apa yang bisa digantikan oleh AI. Jadi sebelum pekerjaan kita ini didesain oleh orang lain, kita yang mendesain. Jadi kita tahu dulu yang bisa digantikan tuh apa. Lalu kita petain kemampuan kita. Apa sih yang harus bisa ditingkatin setelah adanya AI ini, gitu ya. Nanti akan ketemu kok. Karena pada dasarnya AI itu hanya alat bantu, dia juga bisa salah. Nah, berarti posisi kita paling tidak menjadi verifikasi dari hal-hal yang dilakukan oleh AI. Karena bisa jadi analisis yang dia lakuin, bisa jadi hasil dari AI-nya sendiri itu mungkin salah, gitu nggak dia? Nah, yang ketiga, jurusan ketiga itu adalah bangun value-nya. Itu maksudnya bangun value ya. Bangun value-nya kita. Bukan bangun tidur. Ya, bukan bangun tidur ya. Ya, ini bukan bangun tidur. Tapi bangun value-nya kita berdasarkan karena kita coba kerja dengan AI. Kan kita udah identifikasi nih. Nah, sekarang kita jadi petain di profesi kita ya, apa sih value yang bisa aku bangun setelah adanya AI. Nah, misalnya gini ya, ini sama-sama sarjana ekonomi, akuntansi lagi, yang ibaratnya itu adalah sarjana yang paling banyak di seluruh dunia, di seluruh jagat Indonesia ini, gitu ya. Gini teman-teman, ya, accounting, apa sih tugas accounting? Accounting itu apa sih? Ya, segala sesuatu yang sifatnya laporan keuangan, itulah pekerjaan accountant. Ya, mulai bikin general ledger dan sebagainya. Tapi teman-teman paham nggak? Kalau misalnya itu juga udah bisa dikerjain sama aplikasi, gitu loh. Udah bisa dikerjain sama aplikasi. Jadi aplikasi ini, kalau misalnya harus bikin laporan keuangan, nggak perlu lagi ada accounting. Orang udah ada kok. Tinggal masukin kode transaksinya, kemudian kita masukin transaksinya ada berapa, selesai. Nanti sudah langsung jeret gitu. Tapi sekarang gini teman-teman,
nggak banyak dari laporan keuangan ini dimanfaatkan untuk bisa memahami sebenarnya situasi perusahaan itu gimana. Karena kan ini adalah financial statement atau pernyataan secara keuangan. Nah, orang ngerti nggak aliran dananya dan sebagainya? Ada teman-teman SA accounting yang memang senangnya tuh di pos biaya. Ya, di pos biaya. Jadi gini, ini biayanya kok banyak ya? Kepegawaian kok segini ya? Tapi biaya-biaya untuk inventory-nya kok juga banyak ya? Ini ada apa ya? Gitu. Jadi kita tuh kayak punya sense yang nggak akan dimiliki oleh AI untuk bisa memahami pos biaya ini dari mana atau bagaimana kita bisa memahaminya. Artinya itu tetap butuh manusianya sebagai pengendali teknologi. Nah, dari situ kita coba untuk menerjemahkan, Pak, ini dengan kondisi pos keuangan yang seperti ini, sebenarnya ada yang tidak efisien. Nah, jadi teman-teman yang senang dengan mengulik pos biaya, dipelajari betul bisnisnya seperti apa. Nanti di situ kita akan punya yang namanya saya accounting yang bisa membaca dan memberikan saran untuk efisiensi biaya. Jadi spesialis di efisiensi biaya. Bisa bukan? Boleh. Nyambung sama tadi ya, mencintai profesi kita. Nah, itu kalau yang bisa melakukan itu hanya orang yang mencintai profesinya. Jadi ketika membangun value itu harus tahu dulu dia punya nilai manfaat apa. Kalau dia mau tahu manfaatnya apa, ada secinta mau profesi. Jadi kuncinya dicintai dulu profesinya. Apapun profesinya, cintai dulu. Iya. Karena gini, teman-teman akan menghadapi hambatan. Hambatan apa? Segala sesuatu yang sudah dipelajari di lembaga pelatihan atau di sekolah atau dimanapun, bahkan yang diajar oleh pengalaman, itu jadi tidak relevan lagi karena sudah ada AI. Hanya orang-orang yang bisa mencintai profesinya yang akan bisa bertahan. Karena apa? Dia yang tahu profesinya itu bisa apa. Dia menjadi manusia sejatinya justru karena dia mencintai profesinya itu. Nadia. Berarti poinnya di situ ya. Di sesi podcast kita hari ini berarti 3B tadi jadi poin kunci, key point di mana kita harus punya 3B itu belajar, bekerja dan bangun. Belajar di sini adalah belajar adaptasi dengan teknologi AI, bekerja di sini adalah bekerja untuk bisa tadi ya barengan sama, maksudnya tetap tadi bisa adaptasi dengan teknologi, dan yang terakhir adalah bangun value dari pekerjaan yang saat ini sedang kita jalani. Nah, tadi balik lagi Pak Abi, pertanyaan terakhir untuk yang belum punya atau belum masuk ke dunia kerja, yang sedang mempersiapkan, berarti sama resepnya ini juga suksesnya. Apalagi mumpung dia masih di bangku kuliah, bangun. Iya, itu 3B dipakai. Belajar ya teknologinya, ya kenalin dulu teknologi apa yang bisa dipakai. 3M aja ya, pakai 3M. Jadi belajar teknologi pokoknya jurusan pakai 3M. Setelah itu bekerja dengan AI, coba ulik AI-nya itu. Aktivitas apa yang nanti udah digantikan? Pasti ada pertanyaan gini, contoh misalnya sebagai orang tua nih, sebagai parent, artinya kan dia ingin mempersiapkan nih si anaknya ini nanti jangan sampai ibaratnya ada kos biaya yang ibaratnya udah dikuliahin capek-capek jurusannya A ternyata nggak sesuai dengan bidang pekerjaan. Itu kan itu udah sering banget isu itu. Terus yang kedua, atau tadi dia bilang si anak ini mungkin dia suka dengan jurusan A gitu kan, tapi pada saat dia switch karirnya mungkin beda, switch pekerjaannya tuh beda. Nah, dalam konteks hal itu, kalau misalkan dari kacamata parent nih, Pak Abi sebagai seorang parent, itu gimana nih kita bisa persiapkan supaya si anak ini nih, misalkan dari kelas 2 SMA, dia udah tahu juga nih potensi dia itu di mana dan dia suka mau melakukan hal itu, dan bagusnya sih dia konsisten ya untuk melakukan itu. Artinya kan supaya tidak ada tadi ya perubahan-perubahan tadi ya, karena kan menyangkut biaya lagi, terus juga mungkin nanti udah capek kuliah pindah jurusan, terus kalau pindah fakultas misalnya. Gitu. Nah, itu kan juga sebagai parent. Kita pisahkan dengan pilihan pendidikan dengan bagaimana mencinta profesi gitu ya. Kalau itu dua hal yang berbeda gitu ya. Karena kalau kita memilih gitu ya,
memilih profesi atau menjalankan profesi. Sekarang ini topiknya kita lebih banyak bagaimana kita menjalankan profesi, ya. Saya batasi mungkin di situ dulu ya, Mbak Nadia ya, karena memilih profesi nanti rumit nanti urusannya jadi panjang. Karena kita bicara tentang aspirasi karir dan bagaimana kita berdamai dengan aspirasi dari tuntutan orang lain. Tapi itu out of context gitu ya dari pembahasan kita. Saya akan ditarik mundur ke belakang sih sebagai seorang parent gitu. Ya, sebagai parent, bagaimana kita bisa membantu teman-teman kita untuk bisa menjalankan profesi gitu ya. Terutama mungkin yang sedang cari kerja dan sebagainya, sekarang lagi putus asa dan sebagainya. Parents yang teman-teman yang mungkin menjadi bagian dari sahabat dari sini lagi bertumbuh, tetap optimis ya pertama. Jadi tetap melihat bahwa jangan dilawan teknologinya. Coba karena kita parent gitu ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya dunianya anak kita tuh kayak gimana, profesinya gimana. Coba sekarang cari tahu dari profesi yang akan dijalankan oleh anaknya. Ada yang menarik nih. Apa? Tiba-tiba saya ingat ponakan saya sendiri nih, Pak. Oh gitu ya, gimana? Ketika ditanya, dia saat ini SD kelas 6. Dia masuk ke gaming kan. Iya. Aku mau nanti karir aku mau jadi gamers aja. Kenapa mau jadi gamers? Kaget juga sih dia punya pikiran itu. Karena bisa menghasilkan uang juga tuh dari gamers gitu. Jadi Mobile Legends jadi seorang, bahkan ada ininya kan asosiasinya gitu, ada olahraganya. Iya. Ya, nah itu gimana tuh sebagai seorang orang tua mendampingi atau mungkin sebagai tadi? Kalau gamers ya, gamers tuh gini. Gamers itu industri yang menurut saya e-sport ya. E-sport itu menarik sekali. Ya. Jadi perkembangan yang harus diperhatiin dari seorang gamers itu adalah jenis gamenya. Jadi games itu akan sangat mudah beralih, sangat mudah trennya itu berkembang, ya. Sehingga kita perlu memahami apa tren e-sport yang akan muncul di kemudian hari. Nah, itu sebagai orang tua ya. Orang tua tuh harus ngeliat trennya. Karena gini, gamers itu akan ada usianya loh. Dia kayak atlet, gitu. Jempol dan neuronnya itu nggak akan sanggup terus-terusan main game. Itu udah pasti. Ya, makanya kenapa usianya seperti ya atlet pada umumnya. Usia 30 udah kesulitan. Jadi ketika dia dalam usia muda, dia harus bisa punya manajemen keuangan atau manajemen diri lah ya, manajemen yang memang cukup bisa bagus untuk bisa menabung penghasilannya dia, dan harus juga menyiapkan side professionnya, karena nggak mungkin dia terus-terusan jadi gamers ya, dia harus bisa jadi punya side jobnya atau side alternatif pekerjaannya. Kayak misalnya orang dia pemain bola, kan nggak bisa terus-terusan jadi pemain bola. Nah sekarang bisa jadi apa? Bisa jadi pelatih, bisa jadi official bolanya, bisa jadi pengurus organisasi olahraganya, bisa jadi bisa jadi pengusaha, bisa jadi model. Loh iya dong, dia kan biasa olahraga, badannya bagus kan. Nah pada usia 30 dia bisa jadi model, bisa banget. Cakep lah gitu model Eropa itu. Waduh. Sahabat Sinergi, sampai juga kita di penghujung podcast hari ini. Ternyata ada 3 poin penting nih dari bahasan kita dengan topik susahnya cari kerja. Bahwa sebenarnya bukan bicara susah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak bisa, tapi selama kita masih punya rasa hope ya, mungkin harapan, optimis, dan ternyata memang kuncinya ya kita harus bersahabat ya dengan teknologi, apalagi kondisi hari ini. Nah konteksnya bersahabat, saya yakin sih semua sahabat Sinergi pasti sudah bersahabat dengan teknologi hari ini, mulai dari kecerdasan AI yang hari ini jadi salah satu isu yang memang ya hari ini teman-teman berhadapan semuanya dengan yang namanya kecerdasan AI, tapi ternyata poinnya bukan di AI yang kita gunakan, tapi adalah bagaimana kita mampu dan bisa untuk belajar gitu ya, dari hal yang kecil, mulai dari hari ini dan mulai dari diri sendiri. Bener kan? Dan selain belajar, kita juga harus punya ya tadi ya, bekerja, mencintai pekerjaan atau profesi apapun yang saat ini sedang kita jalani. Mau itu profesi kita sebagai seorang pelajar atau pekerja,
buruh bahkan gitu kan, seorang pedagang, apapun profesi kita, selama kita mencintai profesi kita dan kita bisa memaknai profesi yang kita jalani hari ini untuk bisa menambah added value pada profesi kita, insya Allah itu akan membawa manfaat dan keberkahan untuk diri kita sendiri, dan pastinya memilih AI apa nih yang pas untuk menambah added value kita. Pokoknya mulai dari sekarang ya Mbak Nadia ya. Benar-benar. Karena memang gini, saya paham gitu ya bahwa tantangan terbesar kita saat ini tuh bukan bagaimana kita bisa bertahan untuk bisa melalui perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi tantangan kita yang sebenarnya itu adalah bagaimana kita tetap menjadi manusia di tengah perubahan yang begitu cepat. Ya. Dan boleh jadi kita tuh sekarang udah mencari kerja sampai hingga merasa tersisih. Ya. Sementara upaya yang kian kita berikan gitu ya, itu membuat kita menjadi kian letih. Tapi kalau kita belajar ya, kemudian kita bekerja dan bangun value kita dengan gigih, percayalah harapan baru kembali pulih. Oke. Closing statement hari ini mungkin dari Pak Abi? Itu dia. Oke, itu closing statementnya ya. Iya. Sip, sahabat sinergi, berarti tak ada kesempatan, nggak ada peluang tanpa adanya sebuah kesempatan. Bagaimana kita bisa mengambil peluang atau kesempatan yang ada hari ini, pastinya dari diri teman-teman sendiri untuk bisa menggali hal itu, menggali apa yang teman-teman saat ini sedang dikerjakan, tetap cintai yang kalian kerjakan. Itu ya Pak Abi. Iya, poin ini gini, jangan pernah ngerasa bahwa saat ini tuh kita tuh udah nggak ada harapan. Enggak, harapan baru yang kita sekarang ini yang harus kita tumbuhin. Karena biar bagaimanapun, susahnya mencari pekerjaan bukan milik fresh graduate. Semua sekarang, semua ya. Bahkan pebisnis juga ngerasa bahwa mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan itu menjadi sebuah tantangan baru. Nah, makanya kenapa transisi berkeadilan ini butuh semua pihak gitu ya. Mulai dari korporasi, mulai dari komunitas. Tapi jangan menunggu mereka. Kita mulai aja dulu sendiri. Oke. Gitu. Intinya begitu, Mbak Nadia. Jadi buat teman-teman sahabat sinergi, tetap menjadi orang yang tangguh dan tetap percaya bahwa dunia ini akan pulih. Kita tetap gigih dan jangan merasa tersisih, karena pada dasarnya ya kita ini akan tumbuh kembali ya dan bisa menjadi orang yang lebih jernih. Itu sih intinya. Jadi jurusnya adalah 3B. 3B. Belajar, bekerja, bangun. Siap. Oke. Terima kasih sahabat teman sinergi semuanya. Salam sinergi bertumbuh. Salam sinergi bertumbuh.